Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang language variations. Dalam language variation itu ada dua bagian, yaitu um, external variations dan juga internal variations. Dalam kita masuk ke pembahasan pertama dulu, yaitu external variations. External language variation itu ada 4 bagian, yaitu phonological variations, morphological variations, syntactic variations, and semantic variations. Next. Sebelum kita membahas keempatnya, kita masuk ke pengertian fonologi dulu. Phonology is the linguistic branch that focus only the sounds, yaitu adalah sesuatu yang fokusnya hanya di bunyi gitu. Contohnya, kalau variasi itu adalah kombinasinya gitu, variasi itu modelnya gitu. Contoh, American British. Dalam American, running itu dibaca running, sedangkan di British itu dibacanya running. Tuh. Market, kalau di American itu dibacanya market, sedangkan kalau di British itu market gitu. Kayak R-nya itu samar gitu. Contohnya lagi car. Kalau di dalam American itu kan car, sedangkan di British car gitu. Jadi agak samar gitu. Contohnya lagi kayak door. Itu kan kalau di American door, tapi kalau di British door gitu. Dan seterusnya. Kemudian kita beri contoh lagi dalam budaya saya, itu yakni Sumenep tapi kawasannya juga Madura. Itu kan ada empat wilayah ya, ada empat daerah. Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan gitu. Tapi ini keempat-empatnya sama-sama Madura. Nah, contohnya kayak kata been. Itu kalau di Sumenep kan dibacanya been, tapi kalau di Sampang itu dibacanya been gitu. Jadi lebih bervariasi gitu. Kalau di Sumenep lagi ada getah. Getah itu kan di dalam bahasa Indonesians, getah itu kalau di rumah saya di Sumenep itu disebutnya getah. Tapi kalau di Sampang getah. Jadi lebih ke-nya itu lebih kental gitu. Kemudian lagi pisang ya. Pisang Indonesians, banana and English itu kalau di rumah saya itu kan dibacanya kedeng. Tapi kalau di rumah Sampang itu dibacanya kedeng gitu. Dan seterusnya tuh. Oke, next. Masuk ke pembahasan morphology. Morphology is learning about word. Jadi di sini itu adalah pelajaran tentang kata kalau morphology. Oke, kita ambil contoh kalau dalam bahasa Inggris itu why. In Madura itu apa jadi arapa gitu. Jadi beda gitu. Katanya itu sama, arapa sama apa itu punya satu makna sebenarnya gitu. Cuma karena kadang itu ada yang menggunakan arapa, kadang juga ada yang menggunakan apa, tapi maknanya tetap satu, yaitu apa gitu. Yang kedua, contohnya lagi how. Itu kan bagaimana gitu. Kalau dalam Madura itu beremah. Ada juga yang bilang de remah gitu. Oke, saya rasa cukup ya, ngerti. Lanjut next, syntax variations. Syntax variations ini adalah based on grammatical speakers in term of language. Contohnya, I have a heart. Aku punya hati, gitu kan. Dalam bahasa Madura itu dibilangnya engko andi ateh. Wah. Next, semantic variations. Semantic variations is variations applied to meaning. Gini, ini kalau sepengertian saya ya, ini tuh sebenarnya punya satu makna, tapi katanya itu berbeda gitu. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan bicycle x bike. Bicycle apa bicycle itu bicycle and bike gitu. Kalau di rumah kan sepeda gitu. Itu sebenarnya maknanya sama, cuma dalam penulisan dan katanya itu yang beda gitu. Contohnya lagi kayak square Xbox. Square and box itu kan sebenarnya maknanya kotak ya, sama. Cuma beda gitu. Beda dari pengucapan, beda dalam bentuk, tapi maknanya sama gitu. Kalau di rumah kan tak kotak gitu. Tapi kalau di
di di daerah Madura juga tapi lain, itu kadang disebutnya dos gitu. Udah. Oke, mungkin itu saja dari external variation. Kita lanjut ke internal variations. Oke, next kita masuk pembahasan internal variations. In internal variations itu ada 8 pembahasan, yang mana ada mutual intelligibility, isogloss, dialect boundary, dialect continuum, dialect accent, ideolek, dan juga sosiolek. Oke, kita akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu mutual intelligibility. Mutual intelligibility ini adalah satu komunitas berbicara dengan komunitas yang lain, mereka itu saling paham gitu. Satu item dialek namun sedikit berbeda, kayak intinya ya sama sih ya, kayak memiliki satu makna yang sama tapi itemnya itu berbeda gitu, kayak sebentar gimana sih, iya, pengucapannya yang beda. Contohnya kalau di rumah, kayak di rumah itu misalkan kita kasih contoh Bangkalan ya, Bangkalan bukan di rumah saya, itu Bangkalan. Kayak kakeh, hede, hede itu kan maknanya kamu, artinya kamu, tapi ada sebagian orang Bangkalan yang bilang itu kata hede itu bukan hede tapi hede gitu. Jadi ada perbedaan antara hede sama hede gitu gitu kalau mutual intelligibility. Terus dialek konsinum. Dialek konsinum di sini tuh sama-sama orang Jawanya mungkin, kalau kalau saya kasih contoh itu sama-sama orang Jawa mungkin, but in contohnya gini, Malang Blitar kan ya, Malang Blitar. Oh enggak, kita ngambil contoh rumah saya aja. Contohnya kayak Sumenep sama Sampang aja lah. Sumenep sama Sampang. Kalau misalkan kita nyapa orang, kalau kita nyapa orang itu kamu mau kemana gitu, itu kan kalau di rumah saya itu kan been demaah ngaruh kayak gitu. Cuma biasanya kalau orang Sampang bilang itu hedeh demah, kadang kadang juga ada yang bilang kakeh demah kayak gitu. Next kita akan belajar tentang konsep budaya buruk versi Madura gitu. Konsep budaya buruk yang kerap kali masih sangat kental dengan budaya Madura saat ini itu, atau bahkan menjadi gambaran atau menjadi ciri khasnya orang Madura lah gitu, itu adalah ngomong kasarnya alias misunya itu loh. Di Madura kan hal semacam itu kan sudah menjadi kebiasaan yang nggak lumrah gitu. Maksudnya yang nggak jarang ditemukan gitu. Maksudnya semuanya itu udah serba misu gitu loh. Bahkan nyapa orang pun kadang ya bukan orang dalam konteks sesama anak mudanya atau sesama tua sama tuanya, itu udah bukan menjadi hal yang tabu gitu. Malah itu menjadi kebiasaan guys gitu loh. Oke, di Madura ini kan ada empat tempat kan ya, ada 4 daerah. Yang pertama tadi itu Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Sampang. Kita sekarang ambil contohnya aja yang Sumenep, interaksi antara orang Sumenep dengan orang Sampang. Orang Sampang ketika nyapa atau ini, aku kan pertama kali masuk ke IKI Budi Utomo Malang, pertama masuk kampus itu kan ketemu sama anak dari satu daerah, benar dari satu daerah, yaitu daerah Malang, daerah Madura juga, cuma beda 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 desa atau beda kabupaten gitu. Orang Sampang ngomong ke saya, manggil untuk pertama kalinya, maksudnya setelah kenalan dulu namanya siapa gitu. Itu setelah akrab biasanya mengatakan gini, maaf ya guys, ini sebenarnya kasar sih, tapi ya gak apa-apa. Contohnya, hei demaah. Itu kan buat saya orang Sumenep itu bener-bener kasar banget. Karena itu kan maknanya hai tai gitu. Kamu mau kemana gitu. Itu kan sapaan orang Sampang ke orang Madura. Sama-sama orang Madura, tapi buat orang Sumenep ini itu tuh kasar gitu. Sapaan orang Sampang ke orang Sumenep ini kasar gitu. Tapi kalau bagi orang sesama Sampangnya, sama-sama orang Sampang, hal kayak gitu tuh udah menjadi kebiasaan yang udah tidak
gimana ya, bukan hal yang tabu gitu. Contohnya kita juga orang Sumenep ada hal semacam itu, kayak misalkan kita udah marah banget ya, biasanya tuh misunya gitu, pakai hal-hal kayak gitu, itu baru bisa digunakan di Sumenep. Kadang juga orang Sumenep itu kalau udah best friend banget, solid banget pertemanannya, itu tuh hal kayak gitu udah menjadi kebiasaan. Cuma buat saya itu kasar banget sih gitu. Ya, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang analisis film pendek, yang mana saya memilih Shippuden episode 366, yaitu filmnya Naruto, untuk dianalisis. Ini singkat cerita, itu kan Hokage kembali direinkarnasi oleh Hiroshima yang menganggap Naruto itu adalah keajaiban dan gembira menemukan dia sebagai Hokage keempat gitu. Jadi kalau di sini kan ada 3 konsepan, yaitu cooperative principle, maximum violations, and possible implicator. Jadi um, di percakapan itu kan ada ucapan Orochimaru yang mengatakan kepada Tsunade bahwa ada Hokage kelima gitu. Orochimaru memaparkan dia itu tidak membawa mereka kembali untuk menghancurkan Konohagakure gitu, tetapi untuk menjawab pertanyaannya Sasuke gitu. Ini kan dalam konsep kooperatif prinsipal kan Naruto berteman sama um, Sasuke. Sedangkan Hono Hagakure ini adalah tempat tinggalnya gitu. Kalau setahunya saya sih gitu guys. Kemudian Hiruzen menceritakan Sasuke dan memberitahu tentang Itachi di desa. Lalu Orochimaru bertanya mengenai kebijakan Tobirama terhadap Uchiha selama waktu kekuasaannya dan menjelaskan bagaimana Uchiha menjadi korban perasaan yang kuat. Sasuke bertanya lagi pada Hiroshima apa dasar dan tujuan dari shinobi, sehingga jelas jawabannya akan menemukan tindakan dari Sasuke itu sendiri. Selanjutnya saya akan menganalisis tentang debat, yaitu dengan judul Second 2020 Presidential Debate between Donald Trump and Joe Biden. Jadi di sini tuh ada banyak percakapan sekali, cuma saya akan mengambil satu aja percakapan, yaitu President Trump, I would like to follow up on your comments. You talk about a therapeutic. You also said Pfizer is coming within a week. Is that a graded thing? Jawab yang satunya, no, it is not crediting, but it has a good stance to companies within a matter of weeks. Yaitu di sini tuh, jadi intinya di pembahasan apa dua presiden ini antara Donald Trump dan juga Joe Biden ini, itu tuh menceritakan soal pandemik sebenarnya gitu. Nah, nggak banyak sih yang saya tahu dan saya pahamin, cuma inti dari percakapan itu, inti dari debat itu tuh adalah corona di tahun 2020. Oke, next saya akan menjelaskan tentang 9 aspek from UNESCO. Jadi di sini tuh ada 9 aspek dari UNESCO, yang mana ada intragenerational language transmissions, ada absolute number of speakers, ada proportions of speakers, dan the others. Saya akan menjelaskan poin pertama dulu, yaitu intergenerational language transmission atau transmisi antar generasi gitu. Jadi ini tuh adalah bahasa turunan antara nenek moyang misalkan ke bibit-bibitnya gitu. Kemudian yang kedua, absolute number of speakers. Untuk bahasa Madura ini kan ada, kalau di bahasa Madura khususnya di daerah saya itu kan ada 2 bahasa. Ada bahasa Madura kasar dan ada bahasa Madura yang halus gitu. Bahasa Madura kasar di sini itu sebenarnya nggak kasar, cuma ini tuh hanya istilah gitu. Istilah buat orang Madura untuk membedakan kedua bahasa ini gitu. Sebenarnya nggak kasar, cuma kalau menurut orang Madura itu namanya aja, istilahnya aja yang kasar gitu. Contohnya kayak misalkan kamu mau pergi kemana? Beendem maah. Itu biasanya kata beendem maah itu hanya digunakan antara saya dan teman saya gitu, antara saya dan adik saya, antara saya. Intinya saya ke anak yang lebih muda dari saya itu boleh digunakan,
ke sesama saya juga boleh digunakan, akan tetapi terhadap orang tua, guru itu nggak boleh karena itu dianggap kasar atau terlalu kasar. Jadi penggunaan yang benar itu jangan menggunakan kata beende maah, akan tetapi menggunakan sampean mau kemana? Sampean mau kemana? Sampean kak maah atau atau jenengan kamaah atau ajunan kamaah nikah. Kemudian yang ketiga, proportion of speakers within the total populations. Di sini tuh kan menjelaskan tentang total populasinya. Total populasi lebih banyak mana orang menggunakan bahasa Madura kasar atau bahasa Madura halus. Sebenarnya hal semacam ini tuh sulit dibedakan karena kedua-duanya sama-sama digunakan gitu. Sama-sama digunakan dalam konteks ketika saya berinteraksi dengan yang lebih muda atau yang sama saya menggunakan bahasa kasarnya, akan tetapi ketika saya berinteraksi dengan ibu saya, dengan guru-guru saya itu menggunakan bahasa halus, bahasa Madura halus. Jadi bisa dibilang penggunaannya itu atau total populasinya itu 50-50 gitu atau setengah-setengah gitu. Kemudian yang keempat, trend in ICT language domain. Di sini kan bahasa Madura halus dan kasar itu tuh penggunaan lebih ke apa ya, intinya lebih dominan mana Madura halus kasar atau bahasa Indonesia gitu. Di bahasa gini, di Madura kan sebenarnya bahasa yang sering digunakan itu kan bahasa Madura, tapi ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada juga yang menggunakan bahasa Bugis gitu. Dan di sini lebih dominan mana sebenarnya, itu lebih dominan ke bahasa Maduranya gitu, entah itu halus ataupun kasar, intinya lebih dominan. Bahasa Indonesia itu hanya digunakan di tatanan pemerintahan atau di sekolahan gitu, dan sedangkan bahasa Bugis ini ada daerahnya masing-masing dan totalnya di sana hampir semuanya menggunakan bahasa Bugis gitu. Kemudian yang kelima, response to new domains and media atau bahasa di Madura ini bahasa apa sih gitu yang baru di sana gitu. Kayak contohnya di sana kan sebentar. Response to new domains and media. Tuh. Terus yang keenam itu material for language education and literacy. Di sini tuh misalkan ada penemuan media baru, ya kan? Di sana tuh responnya, ya kan, yang ditanyakan itu respon terhadap media yang baru itu gimana gitu. Di sini tuh misalnya kayak Android. Android kan sebenarnya nggak baru-baru banget sih, udah ada sejak lama gitu, dan biasanya hal semacam ini tuh lebih ke aplikasinya gitu. Misalkan ada aplikasi baru semacam WA ataupun Instagram, Facebook dan lain-lain tuh yang sering digunakan itu sekarang untuk saat ini tuh Facebook dan WA saja gitu. Kemudian ada governmental and institutional language and policies including official status and use. Kemudian ada juga community members attitude toward their own language. Itu tuh sikap orang Madura terhadap orang Madura gitu. Jelaskan tentang itunya. Ya, pokoknya gitulah. Yang kesembilan itu amount and quality of documentation. Yang itu yang mendominasi bahasa Madura halus atau kasar itu. Gitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. See you.